Sekarang kita masuk ke konsep Angularnya. Dikatakan bahwa Angular adalah sebuah framework untuk membangun aplikasi satu halaman yang menggunakan HTML dan TypeScript. Jadi berbeda dengan framework lainnya, Angular itu ditulis dengan TypeScript. Sebelum kalian membuat aplikasi sederhana menggunakan Angular, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami tentang konsep dasar dari Angular. Yang pertama tentang fitur yang namanya modul. Jadi arsitektur aplikasi Angular tersebut dibangun secara modular yang di dalamnya terdapat beberapa komponen, dan di dalam Angular pun setidaknya memiliki satu root modul yang melakukan proses bootstrapping dalam menyajikan sebuah konten ke dalam web browser. Nah, root modul tersebut kita definisikan sebagai ng modul. Malah sebenarnya di satu aplikasi bisa saja kalian memiliki banyak modul sebagai fungsionalitas tambahan, yang mana modul tersebut bisa langsung diekspor dan diimpor ke modul utamanya. Salah satunya ada layanan router, itu modul yang otomatis akan dipasang pada saat project berhasil di-generate. Tapi biasanya ketika kalian mengatur sebuah kode, artinya buat modul buatan, maka modul tersebut bisa kalian gunakan juga, sekaligus bisa membantu kamu dalam mengembangkan aplikasi yang besar atau yang kompleks, sehingga nanti maintenance-nya jauh lebih mudah. Selanjutnya ada components. Di dalam aplikasi Angular setidaknya memiliki satu komponen utama, namanya itu app component. Nanti root komponen tersebut akan menghubungkan komponen satu ke komponen lainnya, sehingga ngebentuk sebuah hierarki yang disusun menjadi satu kesatuan aplikasi. Jadi pada dasarnya komponen tersebut hanya sebuah kelas yang berisi data aplikasi, mengatur logika program, menjalankan sebuah metode untuk melakukan sesuatu. Tapi tidak hanya itu, komponen pun selalu dikaitkan ke dalam template berupa HTML yang kita definisikan sebagai tampilannya. Komponen juga dibuat dengan menggunakan sebuah dekorator. Nanti dekorator akan mendefinisikan sebuah metadata di dalamnya berupa selektor, template, styling. Untuk lebih jelasnya saya akan bahas secara detail di video yang terpisah, tapi yang jelas nanti ada istilah-istilah baru di dalam Angularnya. Lanjut lagi masuk ke fitur berikutnya, yaitu tentang fitur template, directive, dan data binding. Semua fitur tersebut sudah diberikan oleh Angular supaya kalian juga bisa lebih mudah memodifikasi elemen HTML. Jadi nanti kalian akan diperkenalkan dengan template directive. Template directive ini akan dipasang ke dalam HTML-nya, langsung dieksekusi dan dijalankan sebagai logika program. Contoh sederhananya itu penggunaan if atau for layaknya bahasa pemrograman. Terus template directive juga bisa melakukan data binding yang menghubungkan antara DOM dengan data aplikasinya. Secara umum ada dua jenis data binding. Pertama ada event binding yang memungkinkan kamu untuk merespon apa yang sedang dilakukan oleh user untuk memperbarui data dari aplikasi. Kedua, property binding ini melakukan interpolasi sebuah nilai dengan memasukkan data ke dalam atribut misalnya, atau mencetak data sehingga menjadi output yang kita inginkan. Jadi nanti Angular akan mengevaluasi direktif apa yang sedang kalian pasang, terus menyelesaikan sintak template-nya secara binding atau dua arah untuk dimanipulasi elemen-elemen tersebut sesuai dengan data dan logika program yang kamu tentukan. Jadi tentukan di awal mau seperti apa aplikasinya,
lalu pasang, maka nanti template-nya akan menyelesaikan tugas sesuai dengan fungsi direktif yang kalian pasang. Dan yang lebih kerennya lagi, seperti yang sudah saya katakan, two-way data binding ini data binding dua arah, yang berarti bahwa perubahan DOM akan mempengaruhi atau mencerminkan data di dalam modelnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Berikutnya ada fungsi pipe di dalam template untuk mentransformasikan sebuah data. Misalnya gunakan pipe untuk menampilkan tanggal Indonesia atau memformat nilai mata uang sesuai dengan negaranya masing-masing. Atau kita juga bisa meng-custom pipe buatan sendiri untuk menjalankan fungsi yang kita inginkan gitu. Nanti bentuk penulisannya juga sangat unik penggunaan pipe ini. Kalau saya bilang ya pipe itu seperti function, tapi dibalut dengan sintak yang jauh lebih elegan, sedikit berbeda dengan framework-framework lainnya seperti Vue atau React. Makanya kalian harus tahu dulu konsep cara kerja dari Angular supaya tidak hilang arah. Berikutnya ada service dan dependency injection. Ini adalah fitur yang tidak bisa kalian pisahkan karena ada kalanya kalian ingin berbagi data, lalu kita bagikan datanya ke banyak komponen, maka kalian butuh kelas atau service sebagai dekorator injectable. Nanti kelas komponen tersebut akan diinjektor ke komponen yang ada. Fitur yang terakhir adalah Angular menyediakan layanan router yang membantu kamu dalam menentukan jalur navigasi, diantaranya dengan cara memasukkan sebuah URL, maka nanti browser akan menavigasikan ke halaman yang dituju, atau klik sebuah link atau tautan, maka halaman baru akan dirender tanpa perlu mereload halaman. Gimana? Keren ya? Semoga kalian tertarik belajar di sini. Itu saja komponen yang sangat penting untuk kalian pahami. Nanti prakteknya akan saya bahas di video berikutnya. Sampai jumpa dan semangat belajar.